Oke, bismillah ya. Mulai ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Atika, kamu dengarkan saya aja. Nanti kamu kan karena kamu belum analisis ya. Karena Iya. kamu belum analisis, jadi kamu dengarkan sambil memeriksa punya kamu apakah sesuai atau tidak. Ya, baik. Ya, kalau memang tidak sesuai, kamu bisa konsultasi, oke? Siap. Oke, untuk yang pertama, kalau kita menguji EVIUS itu sebenarnya sama aja sih dengan yang SPSS, cuman bedanya di sini adalah ada beberapa uji yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah uji pemilihan model. Nah, uji pemilihan model ini yaitu uji CO yang sudah saya katakan tadi bahwa uji CO ini digunakan untuk yang menentukan model estimasi regresi data panel yang terbaik antara common effect ataupun fixed effect ya. Jadi apabila nilai probabilitasnya kurang dari 5%, maka kita berhak menggunakan yang fixed effect ya. Karena apa? Karena yang kurang dari 5% atau 0,05%. Nah, jadi maka H0-nya ditolak dan H1-nya diterima. Itu kalau kita menggunakan yang fixed effect. Begitu juga dengan yang sebaliknya. Nah, kalau sebaliknya ini nilai probabilitasnya lebih dari 0,5 atau 5%, maka H0-nya diterima dan H1-nya ditolak. Berarti kan tidak signifikan lah istilahnya seperti itu, sehingga kita berhak menggunakan yang common effect. Nah, dari situ kalau analisis saya apakah A3-nya itu sudah sesuai dengan analisisnya dengan uji CO-nya. Kalau kamu menggunakan kurang dari 5%, maka gunakan fixed effect-nya ya. Baik, Bu. Nah, kemudian yang setelah hasil uji CO-nya barulah kamu menguji Hausman-nya. Uji Hausman-nya ini menentukan apakah model random effect-nya itu lebih baik daripada model fixed effect-nya. Nah, kita melihat dari chi-square-nya, probabilitas chi-square-nya. Apakah probabilitas chi-square-nya ini lebih kecil dari 5%, maka H0-nya ditolak dan H1-nya diterima. Sehingga kalau kita menggunakan probabilitas chi-square-nya lebih kecil dari 5%, ya nggak mau kita menggunakan yang fixed effect. Begitu pula sebaliknya ya. Nah, di Atika apakah yang si probabilitasmu kurang dari 5% atau lebih besar? Lebih besar dari 5%. Lebih besar dari 5%. Berarti kamu menggunakan yang apa? Yang random yang ya. Model RAM. Ya, yang random effect karena lebih besar dari taraf signifikan 0,05. Nah, berarti udah pas ya olah data kamu. Nah, kemudian uji Lagrange multiplier-nya ini atau LM-nya ini kamu coba dibuka yang LM-nya udah. Udah, Bu, ini, Bu. Ya, kalau yang di LM-nya ini biasanya itu dilakukan untuk memilih model yang terbaik apakah antara common effect ataupun random effect. Nah, jadi untuk yang LM ini didasarkan pada chi-square-nya dengan derajat kebebasan atau tingkat DF-nya sebesar jumlah variabel independennya. Berapa jumlah variabel independen kamu? 3. Berarti kan kita melihat dari probabilitas Brespagannya ini kurang dari 0,5. Apakah hasil olah data kamu untuk yang Brespagannya itu kurang dari 0,05? Iya, kurang dari 0,05, Bu. Berarti artinya apa kalau kita menganalisis? Berarti kan H0 tolak H1 terima. Iya. Berarti model RAM-nya ini atau random
efek modelnya ini adalah model yang terbaik kamu gunakan. Oke, nggak apa-apa, nggak masalah itu ya. Nah, kemudian untuk yang uji asumsi klasiknya, uji normalitasnya kamu. Karena uji normalitasnya kamu tadi kamu bilang itu lebih besar dari 0,05, jangan terlalu memperhatikan grafik karena grafiknya itu adalah mengikuti nilai yang sudah kita olah tadi, yaitu hasilnya kan untuk probability-nya 0,05 nih, lebih dari itu kan. Nah, grafiknya itu akan mengikuti. Habis itu uji multikolonialitasnya. Kalau yang untuk uji multikolonialitasnya ini, kamu ada masalah nggak? Dilihatnya itu kan kalau misalkan lebih besar, kalau ada yang lebih besar dari 0,090 menerima HO, yaitu model regresi yang digunakan tidak terjadi masalah multikoliniaritas. Dari hasil saya ini tidak ada yang melebihi 0,90, Bu. Ya, sebenarnya untuk multikolonialitas itu sama sih dengan SPSS ya. Nah, kita melihat dari nilai VIP-nya dan nilai tolerannya. Ya, atas dari VIP-nya itu kan di sekitar angka 1 tuh. Tidak melebihi dari 10. Itu nilai tolerannya itu adalah mendekati nilai 1. Nah, itu yang kamu harus perhatikan ya, antara 1 dan 10. Nah, tolong diperhatikan ya. Kemudian untuk yang uji heterokedasitasnya, kamu juga bisa melihat dari Bruspagannya yang tadi. Gimana untuk yang heterokedasitas kamu? Lihatnya dari mana ya, Bu? Maaf. Ya, lihatnya dari probabilitasnya. Probabilitas F statistik, OBS itu R square-nya kan ada di situ, skala explained SS-nya kan ada di situ. Yang ini, Bu. Yang mana? Kok kecil banget yang ya? Maaf. Gedein. Segini, Bu. Nah, terus dilihatnya dari yang ini atau yang ini, Bu? Saya masih bingung. Yang mana tuh? Bentar, pelan-pelan dulu ya. Iya, baik. Nah, itu kamu bisa melihat dari ininya ya, yang apa namanya tuh, yang nilai F statistiknya sama O R square-nya ada yang sekali explain-nya itu ada nggak di situ? Yang mana, Bu? Itu F statistik. Nah, sekali tulisan sekali. Ada ya? Sekali. Ada tulisan sekali explain-nya. Sama probability chi-square-nya 3 karena 3 variabel independen. Nggak ada, Bu. Tapi kamu belum ngitung ya? Oh, ini bukan ini, apa saya salah ngambil ya? Nah, mungkin kamu lagi oleng kali mah. Lah, ini apa ya, Bu? Coba dihitung ulang. Ya, nanti ya dihitung ulang ya. Kamu lihat dari ininya ya. Yang dilihat apa, Bu? Tadi, Bu, maaf. Kalau yang heteros. Nah, ini untuk yang heterokedasitas ini dapat dilihat melalui Bruspagan yang Godfrey testnya. Yang Bruspagan tadi kan kamu udah hitung tadi tuh Godfrey testnya. Nah, kemudian kriterianya jika semua probabilitas, artinya itu R square-nya angka 2, pangkat 2 di atas itu lebih dari 0,05, maka dinyatakan sebagai observasi residual tidak saling berkorelasi atau tidak terjadi heterogenisitas. Kamu lihat dari Bruspagan Godfrey testnya. Ada enggak? Enggak ada. Berarti kamu belum hitung ya. Oh, ini bukan heteros ya. Maaf, Bu. Dilihat dari Bruspagan. Iya, Bu. Baik, Bu.
Udah. Nanti kamu hitung deh kalau kamu belum ketemu mah. Iya. Baik, Bu. Nanti saya ulang lagi ya olah datanya buat yang Ya, jangan heterosnya. sampai kamu oleng ya. Hmm, Salah oleng. tiru jadinya. Iya, ntar kayak mobil oleng. Terus yang untuk autokorelasi, udah ditemukan belum autokorelasinya? Ini, Bu. Lihat mana sih? Ini kamu belum apa namanya tuh belum menganalisis jadi belum kelihatan gitu loh. Iya. Bingung. Nah, autokorelasinya itu dilihat dari Darwin-Watson-nya. Turbin Ya, Watson. nah, DW ya. DW-nya. Ada nggak DW-nya di situ? Turbin Watson-nya ini yang ini, Bu. Tuh. Nah, Atau yang ini? nah, kamu autokorelasi kamu masih terjadi autokorelasi masih belum ini. Masih belum bagus, sayang. Tahunnya bagaimana, Bu? Ya kan 0 masih 0, seharusnya 2, 3, 1, Oh, gitu. dari tabel DW juga nanti ada perbandingan. Kemarin ngitung kayak gini, Bu. Oh, elah. Belum benar. Berarti ini masih belum benar datanya ya, Bu? Belum, masih. Ya, terus Bu. Itu Udah terus selesai. kok udah selesai? Belum ya? Masih ininya apa hasil uji dengan random effect modelnya kan belum kamu uji. Maaf, Bu. Ya kan belum kamu uji. Nah, kamu uji udah belum? Yang random ya? Ini ya, Bu? Belum. Ini kayaknya salah hitung-hitungannya. Ya udah, berarti datanya dia memang hasil olahnya datanya kamu salah. Udah kalau gitu, kalau sampai segitu mah masih banyak loh kamu ini Ya, sih sampai uji T-nya aja belum. Uji T-nya, koefisien determinasinya aja belum. Untuk uji T lihat dari yang rem ini kan ya, Bu? Yang C yang variabel C itu loh, yang X1, X2, X3 kayak gitu. Oh iya. Ya, kalau yang koefisien determinasi ya dilihat dari adjusted R square pangkat 2-nya itu kamu lihat. Ya, berapa besar yang ini. Yang mana? Enggak kelihatan saya. R square yang ini. Ya, ini yang YT-nya ya, uji T-nya ya, yang R square adjusted-nya kamu masih salah. Ini mana ya? Oh ya ampun, ini adjusted R square-nya minus sekali. Kurang dari 10%, guys. Ya, kalau bisa usahakan 20% atau minimal lah itu mah. Ya, 0,20 gitu loh. Paham nggak? Iya. Nah. Ya udah itu doang. Ya, Bu. Oh iya, Bu. Kalau misalkan penelitian, misalkan dari 3 variabel X-nya, misal satu aja yang berpengaruh, itu gimana, Bu? Atau harus semuanya berpengaruh? Nggak masalah. Nyawa kamu, ya satu yang signifikan juga nggak masalah. Baik, ya. Ada lagi nggak yang ditanyakan? Sudah cukup, Bu. Nanti mau nyoba ini dulu aja. Ya, selamat. Ya, selamat mengolah kembali. Lebih gampang ini kok daripada SPSS. Iya, Bu. Ya udah. Ya udah. Uji CO-nya kamu lebih kecil apa lebih besar dari 0,05? Lebih besar, Bu.
Berarti kamu menggunakan apa? Common effect ya? Mana, Bu? Lebih kecil apa lebih besar? Kamu menggunakan apa? Common apa fixed? Fixed, Bu. Oh, ya udah. Oke, terus yang uji Hausman-nya Bawa lagi 3. Ya. uji Hausman-nya itu kamu chi-square-nya berapa, Neng? Square-nya itu 0,093 berapa ini 782. Lihat yang probability-nya 0, Bentar, Bu. Ini nggak kelihatan. nol koma 009 berarti lebih kecil dari 0,05 ya. Iya, Bu. Iya. Berarti diterima. Ya, kamu menggunakan yang mana? Fixed. Iya, Bu, fixed, Bu. Kemudian analisisnya diperdalam lagi ya. Untuk uji Hausman sama uji Chow-nya, Bu. Iya. Itu harus jelas. Kalau yang nggak penting jangan dicantumkan, Neng. Uji Hausman-nya itu cukup untuk yang cross section aja sampai probability 0,09. Oh, jadi yang lainnya nggak usah dimasukin, Bu. Nggak usah. Buang-buang kertas doang nih. Iya, Bu. Di crop berarti. Udah? Sudah, Bu. Terus uji LM. Uji LM-nya kamu pakai yang mana? Dari berespagannya. Uji LM-nya mana, Kak? Di atas. Oh, uji LM-nya nggak pakai, Bu. Kenapa kamu nggak pakai? Saya lupa, Bu. Bukan lupa, kamunya nggak tahu kali. Iya. Lupa ketahuan deh. Kamunya nggak tahu, ya. Iya, Bu. Nah, itu uji LM-nya dicantumin ya. Iya, Bu. Nah, terus hasil uji asumsi klasik, normalitasnya udah normal belum? Udah, Bu. Udah normal. Berapa? Kecil. Coba gedein Fajri, nggak kelihatan itu. Ya. Ya enggak? Tapi Itu bukannya lebih 0,005 ya? Oh iya, lebih 5% kamunya. Iya, Bu. Oh iya, udah nggak apa-apa. Nanggung banget. Nggak apa-apa, normal udah. 0,0555 berarti lebih 5% ya, nggak apa-apa. Terus uji apa? Multi. Oh, Ya. Uji multinya koefisien variannya berapa? Kok digituin? Yang hasil C-nya mana? Hasil C-nya dimasukin lagi, Bu. Iya, iyalah, guys. Kamu tuh jangan yang di atasnya itu vertikal, horizontalnya kok X1, X2, X3 sih. Seharusnya yang di bawahnya itu yang itu vertikal ya. Yang S1, yang X2, X3 cukup aja yang di sini, sama di bawah X3-nya itu C. Nah, di sini yang horizontalnya itu, yang X1-nya itu kamu gunakan yang koefisien variannya.
Nah, kemudian uncertainnya, centernya. Nah, udah itu doang. Jangan yang itunya X1, X2, X3 lagi. Ya, nanti saya ganti, Bu. Ya. Ya. Terus uji apa lagi? Analisis. Hetero. Heteros. Yes. Ya, heteros beda spesies. Mana? Ini, Bu. Ya, 0,07. 0 ya, bagus. Ya udah, next. Ini yang nggak usah ya, yang tes equation-nya kamu nggak usah nyantumin. Yang mana tuh, Bu? Yang tes equation nggak usah dicantumin. Ya. Ngapain buang-buang kertas doang? Autokorelasi. Ini Darwin-Watsonnya kamu 1,0. Nah, analisisnya benar nggak nih? Hah? Coba analisisnya. Memang tabel DW-nya kamu berapa? Hah? Sebentar, Bu. Kalau tabel DW kamu lebih besar daripada DW yang kamu hasilkan, berarti tidak termasuk. Ya, tapi kamu pakai rentang antara -2 dan +2. Nah, kamu harus analisis yang tabel DW-nya berapa, Neng. Di sini kan nggak ada, cuman kamu cantumin aja 1,02. 1,023,543. Perbandingannya yang mana sehingga bisa menyimpulkan kalau tidak terjadi auto. Tuh, paham nggak? Paham, Bu. Ya udah, next. Ini masih meragukan nih tabel apa DW-nya ya. Kamu harus cari tahu tabel DW-nya berapa. Terus regresi linear bergandanya mana? Udah. Nah, untuk yang hasil uji random effect-nya kamu belum ya? Random effect-nya? Nah, Ya, hasil uji random effect-nya. Belum ya? Belum ya? Iya, Bu, belum. Masih belajarnya masih. Ya udah, masukin tuh. Nggak bisa kita langsung ini aja. Berarti random effect-nya, Bu, ya? Ya, bentar. Dah. Nah, terus kamu ini ya, kamu selesaikan itu ya, yang untuk menganalisis regresi bergandanya itu. Koefisien determinasinya kecil nggak kelihatan, mata saya seliwer. Koefisien determinasi. Kamu lihat dari mana itu kalau koefisien determinasi? Mana dia, Bu? Adjusted R-square-nya mana? Adjusted Itu tadi Square. R square-nya 0, 0, berapa? 15, berarti kamu 15%. Kurang dari 20%, tapi nggak apa-apa deh. Ya, nggak apa-apa. Daripada si Atika 0,09, cuma 9% doang. Iya, Bu. Untuk yang parsial. Ini, Bu. Ini doang. Mana tabelnya? Hei. Tabelnya nggak ada. Belum, Bu. Gimana sih kamu? Aneh. Ya,
harus ada tabelnya dong. Ini variabel C, X1, X2, X3, koefisien, standar error, T statistik, sama probability-nya. Nah, kamu melihat dari probability-nya berapa. Nah, di sini kan belum ada tabelnya. Mai. Enggak, iya Bu, tabelnya ada di atas Bu. Ya, Tabelnya seharusnya disesuaikan dong dengan spesifikasinya. Iya Bu. Taruhnya berarti salah. Yang di mana sih, Kak? 4.13. Apa? 4.13. Yang ada kalimat 4.13 yang ini. oh, Nah, ya yang gold nah itu. ini. Ya. Berarti X1 tidak berpengaruh, X2 berpengaruh, X3 berpengaruh. Oke. Ini artinya itu ya, kamu yang X2 itu berpengaruh signifikan dan positif, tapi yang S3-nya berpengaruh signifikan tapi negatif. Nggak apa-apa. Nah, X1-nya kamu tidak berpengaruh signifikan tapi positif. Iya. Ya, udah kelar. Terima kasih banyak Bu Baik. Assalamualaikum. Salam. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.